Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Pasca Kongres luar biasa Partai Demokrat, ada dua kepemimpinan yang konfliknya lebih serius. AHY mengatakan hanya DPP di bawah AHY yang sah. Tetapi Muldoko juga mengatakan kami menerima amanah peserta Kongres luar biasa tersebut. Ini menunjukkan keduanya belum ada titik temu, bahkan masing-masing merasa mengklaim dirinya adalah partai DPP Partai Demokrat yang sah. Selanjutnya ada sebuah berita bahwa kubu AHY mendekati pemerintah untuk minta perlindungan terkait dengan legitimasi partai. Tetapi sebelum itu kita bahas, ayo kita baca beberapa judul atau bahkan substansi informasi terkait dengan pernik-pernik pasca Kongres luar biasa Partai Demokrat. Ada sebuah berita, usai dengar pidato perdana peserta KLB Partai Demokrat, tandingan bersurat Muldoko Presiden 2014. Bisa dilihat di sini beritanya. Ketua Umum Partai Demokrat tandingan Muldoko menyatakan bersedia membuka diri untuk seluruh kader partai. Menurutnya, kekuatan seorang panglima ada di pundak para kader partai. Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki kader yang tangguh. Agar kader yang tangguh, seorang pemimpin atau panglima harus mau turun ke tingkat ranting, bukan membuat sekat dengan para kader partai. Itu yang disampaikan oleh Muldoko, terpilih dari Kongres luar biasa, salah satu versinya. Kemudian ada sebuah berita, SB tak terlintas pikiran atau tidak terlintas di pikiran saya, Demokrat akan dibeginikan. Ini adalah di sebuah media di kompas.com. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan. Selama 2 periode menjabat sebagai presiden, ia tidak pernah mengganggu soliditas partai lain. Saya benar-benar tidak menyangka, karena selama waktu 10 tahun saya pimpin Indonesia dahulu, baik secara pribadi maupun Partai Demokrat saya bina, maksudnya Partai Demokrat yang bina, tidak pernah mengganggu dan merusak partai yang lain seperti yang kami alami saat ini. Itu klaim dari SBY di Kompas. Kemudian ada sebuah berita lagi, Muldoko jadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB, Anissa Pohan, saya sadar sudah lama keadilan pergi. Ini bisa dibaca di sini ya. Saya sadar sudah lama keadilan pergi dari negara ini dan tidak pernah kembali. Itu karena kita hanya menjadi penonton pasif, tidak membela keadilan dan tidak berperan aktif memulangkan keadilan. Apakah kita akan terus diam? Tweet Anissa di Twitternya yang ditampilkan di Sindonews. Selanjutnya ada berita lagi, Bella Muldoko penggagas KLB Demokrat Sumut serang balik SBY. AHY SBY. Hengki Luntungan membela Muldoko yang merupakan pendiri Partai Demokrat mengatakan merasa dibohongi oleh SBY yang juga mengaku sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat. Karena itu menurutnya Partai Demokrat bisa menjadi partai pembohong jika dipimpin oleh SBY dan AHY. Itu kata Hengki Luntungan. Nanti bisa dibaca terus lanjutan. Selanjutnya ada lagi Max Sopakua sebut AHY tak punya etika. SBY Mr. No Thank You. Kompas, ini di Kompas, saya bilang AHY tidak punya etika. Saya dari awal di Partai Demokrat, Anda juga pernah ada di dalamnya. Pernahkah ada pemencatan seperti ini? Ada mekanismenya. Ada dewan pengawas yang memanggil, hasilnya diserahkan di
Dewan Kehormatan, baru keputusan Mahkamah Partai, dan itu 21 hari baru boleh melaksanakan keputusannya. Bisa dilihat di Kompas ini. Itulah pernak-pernik pro dan kontra terkait dengan pemberitaan pasca KLB Partai Demokrat versi Muldoko, bukan versi AHY. Ayo kita fokus terhadap pemberitaan bagaimana AHY minta perlindungan terhadap pemerintah terkait dengan eksistensi Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya. Itu ada di inews.id dengan judul Demokrat kubu AHY minta perlindungan ke pemerintah. Ini kata Mahfud MD. Jadi yang merespon adalah Mahfud MD. Jakarta, inews.id, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak bisa melarang pelaksanaan Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang. Hal tersebut juga pernah dilakukan di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui akun Twitternya, Mahfud MD mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, maka setiap orang memiliki hak dalam menyatakan pendapatnya. Ini berbeda dengan yang disampaikan SBY tadi. Kata Pak Mahfud MD, di zaman PSB, SBY ada. Jadi di sini sekarang juga dia tidak mau untuk menghalang-halanginya. Ayo kita baca lanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang 998, pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang. Kata Mahfud. Mahfud mengatakan kondisi yang sama pernah terjadi di kala dua pemerintahan sebelumnya. Di pemerintahan Megawati Soekarno Putri, ada Matori Abdul Jalil pernah berupaya mengambil kepemimpinan PKB dari Gus Dur. Kejadian antara Matori dan Gus Dur terjadi di tahun 2003 yang pada akhirnya Matori kalah di pengadilan. Intinya pengadilan yang memutuskan. Megawati mengambil tersebut karena secara hukum hal itu adalah masalah internal di PKB. Begitu pula saat PKB terbelah menjadi dua kubu, Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. Sama juga dengan sikap pemerintah dan Pak SBY ketika 2008 tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung, maksudnya Gus Dur, dan versi Ancol Cah Imin. Alasannya itu urusan internal parpol. Jadi kata Mahfud MD, sama pengalaman 2008 dengan saat ini pemerintah tidak bisa ikut campur karena 2008 PKB versi Parung sama PKB versi Ancol, Cah Imin sama Gus Dur ada. Dan pada waktu itu kata pemerintah, maksudnya Pak SBY, itu wilayah internal partai politik. Sebelumnya Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada pemerintah. Hal tersebut menyikapi perkembangan situasi yang makin memburuk, ditandai oleh upaya penyelenggaraan Kongres Luar Biasa ilegal. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah sebuah berita atau bahkan beberapa berita yang kita baca terkait dengan pro dan kontra hasil Kongres Luar Biasa atau pelaksanaannya, dan sekarang sudah ada dua kepemimpinan Partai Demokrat, versi AHY, versi Muldoko. Kalau dalam bahasa 2008, versi Gus Dur, versi Cak Imin. Mana selanjutnya yang akan diakui? Ketika AHY minta perlindungan, Prof. Mahfud MD sebagai pihak pemerintah mengatakan kami tidak bisa intervensi atau itu urusan partai politik, internal partai politik. Tetapi pada kesempatan ini AHY selalu mengarahkan ini bagaimana Pak Jokowi atau bagaimana pemerintah untuk membereskan Pak Muldoko yang sudah mulai keluar ini. Disitulah Mahfud MD mengatakan kami tidak boleh ikut-ikut, itu urusan internal partai. Saudara, pecinta masa depan partai. Oh,
Saudara, pecinta masa depan negeri, kok masa depan partai? Masa depan negeri. Substansi dari konflik yang terjadi atau selama ini, yang terakhir adalah Partai Demokrat, tadi dicontohkan PKB juga, bahkan pada waktu dulu ada PDI, Golkar juga pernah, P3 juga pernah. Substansinya adalah ingin menampilkan kadernya terbaik di antara mereka semuanya. Jadi sebuah negara demokrasi ketika menampilkan substansi demokrasi, maka dia menampilkan atau memperbolehkan sekelompok orang untuk mendirikan partai politik untuk melahirkan kepemimpinan di negara tersebut. Di Indonesia juga begitu. Sesudah Indonesia merdeka, maka partai politik itu bisa hidup. Meskipun terhalang pada waktu Orde Baru hanya 2 partai, endingnya ya, dan 1 Golkar. Ketika reformasi dibuka lagi, siapapun boleh untuk mendirikan partai politik. Intinya adalah bagaimana melahirkan kepemimpinan di tingkat legislatif dan di tingkat eksekutif. Ending yang paling hebat adalah kepemimpinan di tingkat presiden. Apakah partai tersebut mampu atau tidak melahirkan pemimpin tersebut? Lah, sebetulnya kalau kita melihat dari berbagai konflik yang ada, tidak pada konflik yang ada di Partai Demokrat kekinian ya, pada waktu Gus Dur sama Caimin, kelihatannya itu sama-sama hebat. Gus Dur siapa? Beliau adalah mantan presiden. Caimin siapa? Oh, beliau adalah juga orang hebat lah yang pernah menjadi ketua organisasi kepemudaan. Tapi Gus Dur meskipun pada waktu itu adalah mantan presiden, dikalahkan oleh Caimin. Apakah pada kesempatan ini AHY di belakangnya ada majelis tinggi, kemudian Pak Muldoko itu adalah KSP, mana yang menang? Ya silahkan nanti diproses di peradilan kalau memang memenuhi syarat sebagaimana di konten saya sebelumnya. Jadi silahkan diproses di peradilan mana yang benar, meskipun nanti kalau di konten sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM akan menerima terkait dengan mana ya, apakah hal itu dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, regulasi itu diperbolehkan atau tidak. Kalau masih berkonflik, maka ya pengadilan nanti diputuskan. Meskipun pasti ya ada yang komentar, wah ini nggak beres ini Pak Muldoko. Ada sebaliknya juga ada yang komentar, wah ini AHY nggak beres, masa menjadi bla 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 bla. Intinya adalah memang ini sedang berkonflik. Silahkan untuk menyelesaikan sebagaimana pada kasus-kasus kemarin. Tetapi kembali kepada konflik tadi di dalam teori politik bahwa dihubungkan dengan negara, konflik itu sebetulnya dibutuhkan untuk melahirkan orang-orang hebat. Jadi orang yang tidak pernah melewati proses konflik, maka menurut saya dia adalah orang yang biasa-biasa. Bukan orang hebat, karena tidak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Iya, kalau permasalahan itu dilahirkan oleh dirinya, dan kemudian diselesaikan oleh dirinya, itu konflik yang by design. Tetapi konflik yang secara tidak sengaja hadir, dan itu membutuhkan sebuah solusi, itulah seorang pemimpin dibutuhkan. Kalau misalkan nanti AHY mampu menyelesaikan ini dengan baik, kemungkinan AHY adalah menjadi orang yang hebat karena bisa menyelesaikan dengan prahara di dalam atau di internal. Begitu juga ketika Pak Muldoko bisa menyelesaikan dengan baik, maka kemungkinan Pak Muldoko akan mendapatkan semacam tiket khusus begitu atau support dari keberadaan ini. Intinya adalah, ayo tampilkan terbaik dalam proses konflik ini, dan konflik itu sudah terbiasa dalam proses politik ini. Kalau memang tidak mau berkonflik, ya tidak usah di jalur politik. Dalam sejarah, di dalam politik selalu hadir tentang konflik, karena setiap mereka mempunyai cara pandang. Sekali lagi, kubu yang melaksanakan KLB itu mempunyai cara pandang tentang AHY, tentang SBY, dan selanjutnya. Begitu juga tentang Pak Muldoko atau pelaksanaan kongres, luar biasa, maka AHY dan krunya juga mempunyai cara pandang yang berbeda. Ini adalah pengkudeta,
ini adalah ilegal dan sebagainya. Maka kalau seperti itu terus, tidak akan pernah terjadi. Yang pasti di dalam teori konflik itu adalah orang hebat adalah orang yang mampu menyelesaikan konflik dengan baik yang bisa diterima oleh semuanya. Bukan saling memecat, bukan saling membunuh, karena pecat dan membunuh akan menimbulkan kebencian, kemarahan, yang suatu saat dia juga akan mengancamnya. Konflik tidak harus diselesaikan dengan cara yang menjadikan orang mati dalam dunia politik. Tapi bagaimana lawan politik itu bisa menghargai, menghormati terhadap resolusi konflik tersebut. Sehingga, ayo kita pikirkan bersama-sama. Saudara, saya tidak tahu apakah bagian dari Partai Demokrat atau tidak, kita nikmati proses ini. Negeri kita atau bahkan semua negara pernah mengalami tentang konflik ini, dan konflik ini akan membesarkan ketika kita menikmati prosesnya, meskipun kita tidak berharap konflik itu datang dan akan membinasakan kita bersama. Like, subscribe, comment, and share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.